Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pejuang Ulama. Nah, hari ini Pejuang Ulama akan mengupload video tentang motivasi cara menghafal Al-Quran. Nah, tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng merahnya memperkembangbiakan channel saya secara alami dan monetisasi. It's my first night out with you. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because sekarang kita sudah bersama Sayyid Muhammad Denis Amalul Lail dan kita akan interview ataupun kita sharing bersama Sayyid bagaimana. Kita langsung saja ya. Sayyid Denis ini satu pondok pesantren sama saya di pondok pesantren Al-Asyrul Iman Sayyid School Parung Bogor. Beliau ini kelas 2 SMP pindahannya. Sebelumnya dari mana? Sekolahnya dari Tangerang. Tahfidz Quran di Tangerang, kemudian pindah ke pondok pesantren Al-Asyrul Iman Islamic School Parung Bogor. Nah, satu tempat juga sama kami. Nah, sekarang berhubung pondok Nurul Iman sedang libur gitu, libur panjang mungkin efek corona. Nah, beliau ini bahasanya itu ngalong gitu, ngantri ngalong di pondok pesantren ini. Pondok pesantren Madari Ulum Masjid Kecamatan Pasangan, Serang, Banten. Nah gitu, kita langsung tanya sih bagaimana cerita saya ini gitu. Kok bisa nyampe Serang gitu, ceritanya seperti apa, mungkin dari mana informasinya, nantinya seperti apa sih, dari mana kok bisa nyampe Serang gitu kan, dari Tangerang gitu, ada kenalan siapa? Soalnya apa namanya, saya Sahal Alina mondok di sini. Jadinya saya udah ini kesana aja biarin ngulang hafalan perlukan apa ya, biarin ngisi waktu gitu selagi liburan. Oke, jadi dapat informasi dari saudara sih. Jadi ada saudara saya Denis yang mondok natap di sini berarti ya? Iya. Mondok natap di pondok Madari ini. Kalau saya mondok ya singgah lah bahasanya itu, ngalong seperti biasa. Kemudian yang kedua di pondokan Madari Ulum Tahfidz Quran. Masih di sini kan Tahfidz Quran, berarti mungkin saya ini tahfidz namanya saya. Tahfidz beliau ini tahfidz pertama dan di pesantren Nurul Iman juga. Saya Muhammad Denis ini masuk ke organisasi Tahfidz Quran BHQ ya sobat bahwa di sini juga beliau melanjutkan untuk menjaga hafalannya. Nah, sebenarnya motivasi apa sih sehingga saya ini pengen menghafal Quran? Motivasinya itu apa sih? Nah, saya mau membangkitkan orang tua sebelum meninggal. Terus yang kedua, saya teringat di video seorang Palestina bertanya kepada seorang anak Indonesia, kamu udah berapa juz di negara Indonesia? Saya baru 1 juz. Seorang orang Palestina itu bilang ke anak Indonesia itu, kamu di negara aman bawa ke 1 juz. Ingat saya disitunya. Baru saya berjuang untuk menghafal Al-Quran sampai 30. Jadi motivasi Sayyid Muhammad Denis ini salah satunya ya harus membanggakan orang tua, dan mungkin karena menghafal Quran kan luar biasa ya. Jadi diberikan 10 mahkota gitu kan, mahkota kemuliaan yang bisa diberikan kepada saudara-saudaranya yang divonis masuk neraka. Itu kan ada hadisnya juga. Jadi salah satu motivasi seperti itu. Karena kan emang Al-Quran kan is my life. Al-Quran itu ya emang hidup kita itu dengan Al-Quran dan harus bersama Al-Quran gitu. Nah, langkah awal untuk memahami Al-Quran tentunya dengan menghafal ya sobat. Oke. Kemudian menurut saya itu menghafal Al-Quran gimana, sulit apa
gampang sih sebenarnya. Ya sebenarnya mah tergantung diri kita sendiri. Kalau diri kitanya males mungkin agak-agak sulit. Kalau kitanya rajin itu gampang. Itu jadi menghafal itu tergantung niat Ya, niat dan tekadnya. Kalau kita niatnya sungguh-sungguh pasti dipermudah. Seperti janji Allah di dalam Al-Quran gitu sobat lawa. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri hal min mudzakir. Rasanya di situ walaqad yassarna kan ada lamul qasam. Jadi langsung paham Allah janjinya Allah dan ditekankan lagi dengan qad ditakkid kalau dalam ilmu nahwu. Walaqad sungguh pasti akan kami yassarna pakai ilmu mudhari yang menunjukkan kepastian. Walaqad yassarna pasti sungguh kami akan mudahkan yassarna. Walaqad yassarna Qur'an lidzikri. Al-Quran itu Allah pasti akan mudahkan lidzikri untuk ingat-ingat, untuk dimurajaah. Falan mutakir, maka ada orang-orang yang mengambil pelajaran apa yang disana Al-Quran tersebut. Nah itu ya, jadi motivasi dari Said. Kemudian tadi Said Muhammad Danis tahu bahasanya menghafal Al-Quran itu mudah bergantung dengan niat dan tekad Said. Oke, selanjutnya mungkin suka duka saya ketika menghafal Al-Quran itu seperti apa, baik di pondok pesantren Al-Asyanul Iman Islamic Boarding School ataupun di sini selama hampir sebulan ini saya Duka. Ya barangkali saya tuh sampai ngapal sampai tertidur atau seperti apa gitu ya. Pernah ya kalau di Noliman tuh sampai ngafal sampai tiduran, sampai lelah. Kalau di sini soalnya di sini bahkan banyak waktu, jadinya ada waktu istirahatnya, jadinya saya jadwal kalau di sini. Jadwal jadinya nggak terlalu lelah, nggak terlalu capek. Karena kegiatan di sini masih nggak terlalu banyak ya. Emang semua itu butuh perjuangan ya, apapun, apalagi menghafal Al-Quran. Kalau kita pikir-pikir Al-Quran ini kan 30 juz, kemudian berapa surat? 114 surat, kemudian ada berapa ayat ya? 6.600 ayat lebih kan, hurufnya waduh banyak sekali. Kalau kita pikirkan itu kan kita kalau digiring masuk gitu, intinya kan bisa langsung gitu praktek dan menghafalnya gitu kan. Kayak tadi masukan duka saya seperti itu ya, menghafal sampai ngantuk, sampai kelelahan. Kalau di sini ya, mungkin agak ringan ya, perjuangannya. Tapi semua itu memang butuh perjuangan. Untuk yang terakhir saya mungkin tolong bisa berikan motivasi kepada para saudara pemirsa yang menyaksikan atau kita semua ini, motivasi untuk menghafal Al-Quran. Tolong berikan kita motivasi. Apa sih? Ya yang tadi saya bilang, ini kita sesuai niatnya kita, kalau mau ngafal, mau ngulang hafalan. Terus kalau apa namanya, teman-teman semuanya mau ngafal Al-Quran, yang penting niat dulu, niat ya memang kekuatan niat itu sangat luar biasa sobat tawar. Nabi pernah bersabda yang disampaikan oleh Asy'ah Al-Habib Sidqi Mahdi Syekh Abdul Qadir Salim, "Lau tayaqantum bihajarin lanafa'akum." Jikalau kamu yakin dengan satu batu itu akan memberikan manfaat, maka jatuh. Seperti itu bahasanya. Bahasa Al-Habib Sidqi Mahdi itu pernah menyampaikan seperti itu. Anak juga bisa berkaitan dengan niat. Artinya niat itulah yang menentukan kita berhasil atau tidaknya. Ketika kita niat atau sungguh-sungguh melakukan sesuatu, maka kita pasti akan dapat. Seperti dalam makalah itu kan, manjat ke wajah dan masalah gitu ya sobat. Mungkin hanya segitu gitu ya, interview kita tanya-tanya saya sama
Syed Muhammad Denis. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan menginspirasi kalian semua yang mungkin masih bingung ataupun masih takut dalam menghafal Al-Quran, takut mungkin nggak bisa, takut susah menjaganya dan lain sebagainya. Pokoknya pikirannya macam-macam itu langsung saja dibuang intinya. Kita menghafal Al-Quran jangan takut lupa, karena yang membuat lupa dan yang membuat ingat itu Allah, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak waktunya, syukur jazilan dan sedikit mohon maaf mungkin sudah mengganggu. Kita juga di sini mungkin langsung pamit ya. Mungkin saya juga mau ikut ini ya, ta'lim ya, ikut belajar sama saya lain. Ini istilahnya ngambil waktu saya dan belajar. Dan kali itu kita pamit saya ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau kisah Sarul juga ini kita pamit dulu ya. Kita terima kasih banyak atas waktunya sudah ganggu, sudah mengisi sama waktunya sedikit. Nanti kita kapan-kapan insyaallah kita bisa mendengar itu. Karena di sini kita langsung pamitan sama Mas Sri sama Pak Haji kita sampai jumpa lagi, sampai jumpa.